Guys, besok jam 5 deadline ngumpulin tugas kan ya? Jam 5-nya jam 5 hari ini. Lu cek lagi deh tanggal kumpulnya. Ah, sumpah. Jangan bilang lu belum kerjain. Aduh, ini buru kerjain sini deh. Gue bantuin. Submit. Kelar juga akhirnya. Makasih ya, guys. BTW ini udara panas banget ya? Ah, lu di rumah doang kan? Kok bisa kepanasan? Ya justru kan di rumah doang. Kan nggak kena udara luar. Gak usah nyusahin diri kali, tinggal nyalain AC. Tetap aja kan. Gak mungkin kalau gue nyalain terus-terusan. Jangan-jangan AC lu nyala 24/7. Ya gimana? Abis kan lu pada tahu kalau gue orangnya gampang kepanasan. Wah, yang bener aja. Tahu nggak sih, kalau AC itu menyumbang banyak banget polusi udara. AC mengeluarkan gas efek rumah kaca, yang salah satunya merupakan CFC, yang bisa menipiskan lapisan ozon. Lama-kelamaan, panas matahari terperangkap di bumi, sampai banyaknya pencemaran udara menyebabkan perubahan iklim. Lo mau Jakarta udah panas makin panas? Udah gitu pakai listrik banyak banget kan loh. Coba pakai panel surya deh. Jatuhnya jauh lebih irit. Salah satunya pemanas air yang ada di rumah gue. Disambunginnya ke panel surya juga. Oh iya, ini ada di PPT. Panel surya ramah lingkungan karena tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya, seperti karbon dioksida. Kalau gitu sebenarnya pakai panel surya aman dong, nggak menimbulkan perubahan iklim. Iya, mereka pakai energi matahari. Di bumi pun kan sudah banyak energi matahari. Apalagi di Indonesia, kenyang dah lu. Energi sendiri tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Maka dari itu kita dapat mengonversikannya jadi satu energi ke bentuk energi yang lain. Nah, energi matahari tersebut dikonversikan melalui panel surya yang memiliki dua lapisan, yaitu lapisan positif dan lapisan negatif. Pada panel surya, ion-ion positif akan bergerak menuju lapisan positif, sedangkan ion-ion negatif bergerak menuju lapisan negatif. Pergerakan ion-ion tersebut akan menghasilkan arus listrik yang setelah itu disalurkan dan digunakan alat elektronik agar dapat bekerja. Di Indonesia sendiri sudah banyak ladang panel surya untuk PLTS loh. Selain itu ada pula PLTS atap yang berasal dari rumah tangga, industri, bisnis, bahkan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi emisi karbon. Tapi selain itu ada alternatif lagi nggak? Kalau buat listrik sih sebenarnya di Indonesia udah mulai ada pengembangan biomasa, tapi baru satu PLTBM yang terletak di Pulau Bala, Gorontalo. Biomasa apaan dah? Gue baru denger. Nah, kalau ini gue tahu. Biomasa loh, bahan biologis yang hidup atau baru mati, itu bisa dipakai jadi sumber bahan bakar. Misalnya dari limbah pertanian, kayu, biogas, dan lain-lain. Jadi bahan bakar ini tuh bisa didapat tanpa merusak lingkungan. Tar dulu. Biogas apaan lagi tuh? Ya ampun, biogas itu bahan yang bisa didapat dari pemecahan bahan organik, kayak dari pupuk kandang, material tanaman, ataupun bahkan kotoran manusia. Waduh, baru tahu gue. Oke lah, keren juga. Tapi kan sekarang lagi corona. Kalau mau pasang panel surya segala kan repot ya. Nanti yang ada malah bahaya. Makanya buat sementara ini, mending belajar menghemat energi dari diri sendiri. Nah, bener itu. Meskipun yang kita lakuin cuma sekedar hal kecil dan sederhana, seperti mematikan elektronik saat tidak digunakan, menutup keran air saat sudah selesai, dan sebagainya. Bener juga sih. Coba kalau semua orang melakukan hal tersebut secara bersamaan, lumayan juga ya. Setidaknya nggak memperburuk pencemaran. Gue pernah baca tuh, saking parahnya, dalam setahun 233.000 orang meninggal karena polusi di Indonesia. Polusi udara membunuh paling banyak, yaitu 123.000 orang. Duh, jadi takut nih kalau gini caranya. Kalau gue sih mau mulai nanam pohon-pohon gitu. Toh katanya sekalian ngebantu pencemaran. Sejuk juga kan? Bisa tuh. Gue juga mau nanam pohon deh, mumpung depan rumah gue sepi. Nah, reboisasi itu adalah salah satu cara untuk mencegah perubahan iklim serta global warming. Karena tumbuhan memiliki kemampuan untuk menyerap gas karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Jika pada hutan-hutan terjadi deforestasi,
maka fungsi hutan yang dapat mencegah perubahan iklim akan hilang. Selain itu, hutan juga mempunyai fungsi-fungsi lain. Hutan merupakan sumber oksigen, habitat bagi banyak flora dan fauna, sebagai sumber energi alternatif yaitu biomasa, serta mencegah erosi dan tanah longsor. Deforestasi itu apa sih? Deforestasi adalah proses menghilangkan hutan alam dengan cara penambangan untuk diambil kayunya, atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Bisa juga disebabkan oleh kebakaran hutan baik disengaja maupun terjadi secara alami. Saat ini, 30% daratan di permukaan bumi ditutupi dengan hutan. Deforestasi di bumi diperkirakan setiap tahun mencapai 12 juta hingga 15 juta hektar yang hilang dari bumi. Keadaan ini setara dengan hilangnya hutan seluas 36 kali luas lapangan bola setiap menit, atau setara dengan 300 are. Bila hal tersebut dibiarkan, maka dalam jangka waktu yang kurang dari 100 tahun, tidak akan tersisa hutan lagi. Oh, begitu ya? Iya. Tapi jangan cuma nggak memperburuk dong, tapi usaha biar bumi kita bisa sehat lagi. Coba praktekin 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya mengurangi bahan-bahan yang kurang ramah lingkungan. Reuse artinya pakai lagi barang yang masih bisa dimanfaatkan, sedangkan recycle maksudnya mendaur ulang sampah anorganik jadi barang yang baru yang lebih berguna. Untuk mempermudah proses 3R, kita juga bisa mulai untuk memilah sampah dengan membedakan tempatnya sesuai jenis sampah tersebut. Sampah juga merupakan potensi energi terbarukan loh. Meskipun terkadang kita menganggapnya menjijikan dan tidak bermanfaat, nilai kalor yang terkandung pada sampah organik ataupun anorganik juga cukup tinggi. Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, lumayan juga kan? Benar-benar, pinter juga lu. BTW, gak kerasa ya udah jam segini. Kebanyakan mikir, jadi lapar gak sih? Iya nih, jadi pengen soto. Soto Betawi enak kali ya sore-sore. Rawon juga nih. Duh, banyak banget yang pengen gue makan. Aduh. Makan daging juga ngaruh tahu ke pemanasan global. Pola makan yang tidak mengandung daging seperti kacang-kacangan, biji-bijian atau sayur, itu lebih sedikit produksi CO2-nya. Ya bukan berarti kalian harus jadi vegetarian atau vegan gitu. Tapi setidaknya kurangin lah, biar lebih sehat sekalian. Jarang makan sayur kan lo semua? Nah, dari cuplikan tersebut, apa aja sih yang udah kita bahas? Gas klorofluorokarbon atau yang sering disebut dengan gas CFC yang dikeluarkan AC dapat menipiskan ozon yang kelak menimbulkan pencemaran udara, pemanasan global, dan perubahan iklim. Penggunaan listrik berlebihan juga merupakan kontribusi pemanasan global serta perubahan iklim. Dibanding polusi lain, polusi udara merupakan polusi yang paling banyak meraup kematian. Untuk mengurangi, bisa menggunakan energi alternatif. Energi yang kita sorot adalah energi matahari dan biomasa. Energi matahari bisa didapatkan menggunakan panel surya, di mana terjadi pertukaran ion negatif dengan positif. Hal ini bisa menghasilkan arus listrik. Biomasa adalah bahan organik yang hidup atau baru mati. Bahan ini bisa diolah menjadi sumber bahan bakar, misalnya dengan mengolah limbah pertanian, kayu, biogas, dan sebagainya. Di PLTBM Pulubala Gorontalo sudah ada pembangkit listrik menggunakan tenaga biomasa, serta banyak pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Salah satu cara menyehatkan bumi adalah dengan menghemat energi, menerapkan 3R, serta melakukan reboisasi. Memilah sampah akan mempermudah proses 3R. Selain itu, sampah juga merupakan salah satu potensi energi terbarukan. Memakan biji-bijian, kacang-kacangan, atau sayuran menghasilkan emisi karbon yang lebih sedikit dibanding pola makan daging. Sebagai manusia, kita harus melestarikan bumi dan memanfaatkan energi dengan sebijak mungkin. Jangan boros energi dan rawat lingkungan. Ayo kita jaga Ibu Pertiwi sebelum terlambat.